Selamat pagi, selamat kembali bergabung lagi di acara kebaktian GPD ini Life Church Chicago. Eh, Sebentar kita akan memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Juga berkati kami semua, berikan hati yang siap Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya. Amin.
dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Sekali lagi kita katakan saudara, dan ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh Tuhan, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan Yesus, juga semua pujian dan penyembahan kami dan menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara. Sudah siap memuji nama Tuhan saudara? Haleluya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Iya.
Haleluya saudara. Saya masih boleh kalau boleh memberikan kesaksian sedikit. Terakhir-terakhir ini saya ngerasa ini saudara. Saya merasa ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena sebelum-sebelumnya mungkin udah mulai kendor, cuma saya ngerasa saya kayaknya harus lebih mulai lagi dekat sama Tuhan nih. Sebelum-sebelumnya lumayan cukup kendor mungkin karena aktivitas yang ada semakin sibuk mungkin. Jadi saya berusaha lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Saya percaya semua jemaat di sini setiap harinya pasti menjadi lebih baik lagi. Saya percaya jemaat di sini setiap harinya lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih setia lagi melayani Tuhan. Haleluya saudara.
hati kita saudara untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyembah Dia sekali lagi saudara. Kita masuk dalam hadiratnya sekali lagi saudara. Yes Lord.
memberikan kekuatan, Dia sedang memberikan penghiburan, pengharapan yang pasti menjadi bagian kita sekalian. Dan kami siap mau mendengarkan suara isi hatimu, perkataan Allah yang siap membangun, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan pemulihan bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami, urapi kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima pengagungan kami. Yang percaya dan mau menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk sambil saudara berikan salaman kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Amin. God is good all the time. God is good. Puji Tuhan. Oke. Ya, to God be the glory. Haleluya. Ya. Ya. Praise the Lord. Ya. Okay, good morning everyone. Thank you for coming. Thank you to join with us today and happy Sunday. Dan saya mau menyapa teman-teman yang ada di sosial media, di Facebook, di Zoom. Happy Sunday, thank you to join with us. And may God bless you abundantly. And God love you. Dan sekali lagi everyone, happy Sunday. Dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you for coming today. Dan hari ini saya akan berbicara, saya akan share mengenai to honoring God. Coba saudara berkata, honor God. Coba saudara tepuk kiri kanan. You need to honor God. Haleluya. Haleluya. Wow, pimpin mainnya. Oh, saya kira pimpin. Oh. Nah, kita berikan kemuliaan buat Tuhan, buat pemain musik kita today. They are a good job. And I really appreciate for them. Good job everyone. God bless you. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa mungkin Ibu Gembala bisa translate. Okay, alright. Okay. Nanti Ibu Debbie yang translate. Okay. Jadi sekali lagi judul khotbah saya hari ini adalah to honoring God. Apa yang dimaksud dengan menghormati Tuhan? Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, for believer, every believer, untuk kita menjadi serupa seperti yang Tuhan inginkan, maka kita harus belajar, we need to practice, we need to learn from the Bible how to honoring God. Katakan amin. Karena untuk belajar bagaimana menghormati Tuhan dengan cara yang sungguh-sungguh, dan itu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan kita. Bukti bahwa saudara menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, you worship Him, amen. You praise Him because He is God. He is the great God. Dan sebagai orang percaya, layaklah kita datang kepada Tuhan. Amin. Nah, question key saya pada hari ini, apa artinya sebenarnya yang dimaksud dengan menghormati Tuhan itu sendiri? What it's mean to honor God? Kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama, menghormati Tuhan itu memakai satu kata yang dikatakan kabat. Kata kabat ini di dalam bahasa Inggris diartikan dan mendapat arti dalam bahasa Indonesia yaitu berat. Jadi kata kabat ini berarti sesuatu yang berbobot. Itu yang dimaksud dengan menghormati di dalam perjanjian lama. Nah, menghormati Tuhan, to honor God, it's mean di dalam perjanjian baru, the New Testament, di sana memakai kata doksa. Nah, kata doksa ini
mendapat satu arti, yaitu kemuliaan atau memuliakan. Jadi menghormati Tuhan itu sama artinya dengan memuliakan Tuhan di dalam kemuliaannya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Nah, menghormati Tuhan berarti sesuatu yang muncul dari luapan hati seseorang yang murni. Kemudian luapan yang muncul dari hati seseorang yang murni dan itu berbobot sehingga memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Kalau saudara baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, which is your reasonable service. Itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah merupakan bagian dari penghormatan kita kepada Allah. Jadi sekali lagi, menghormati Tuhan berarti kita memberikan sesuatu yang keluar dari luapan hati kita yang murni. Dan itu berbobot. Sesuatu yang berbobot berarti memiliki nilai yang tinggi. Saudara beli emas, harus beli emas yang berbobot, yang baik, yang memiliki nilai. Bukan emas-emasan, ya kan? Bukan emas yang tidak murni. Nah, sekali lagi, untuk saudara mau menerima kemuliaan Tuhan yang besar, hormatilah Dia. Hari ini saudara mulai menghormati Tuhan di dalam penyembahan. Seperti Will katakan, dia mau lebih dekat dengan Tuhan. Ini satu ekspresi sebagai orang percaya bagaimana kita punya niat untuk menghormati Tuhan. Prinsip dari hati yang benar dan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Allah, itulah menghormati Tuhan. Dasarnya Mazmur 139 ayat yang 13 dan 14. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 139? New King James Version berkata, for you formed my inward parts, you covered me in my mother's wombs. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, ayat 14, ini yang sangat menarik. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my souls know very well. Ini ayat luar biasa. Mazmur Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Coba engkau tepuk kiri kanan bahwa kejadianmu dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bukan cuma dahsyat, ajaib. Nah, inilah prinsip dari hati yang mau mengagungkan Tuhan. Kita mau berkata, I will praise you God. I will worship you God. Karena kejadian kita dahsyat. Amin. Kejadian kita luar biasa. Berarti orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang tidak meremehkan Tuhan. Coba saudara katakan, tidak meremehkan Tuhan. Orang yang tidak meremehkan Tuhan adalah orang yang peduli dan menghargai Tuhan. Coba engkau tepuk lagi kiri kanan. Peduli dan hargai Tuhan. Ya, haleluya. Jadi orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang tidak memiliki sifat apatis. Apa sih yang dimaksud dengan sifat apatis? Kalau saya search di Google, sikap apatis itu adalah sikap yang tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap apatis adalah sikap acuh tak acuh.
Nah, orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan berarti adalah orang yang peduli kepada Tuhan. Nah, orang yang peduli kepada Tuhan, dia tidak memiliki sifat apatis tersebut. Berarti saudara adalah orang yang mau memperhatikan. Haleluya. Saudara mau memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang susah, hiburkan dia. Kalau ada yang membutuhkan kekuatan, berikan dorongan iman. Kalau ada yang lagi lemah, jangan bilang, nah lu, ini karena lu gak cari Tuhan. Jangan, saudara. Jangan kita suka ngejudge orang. Kalau orang ada dalam satu pergumulan, bukan berarti, bukan serta-merta itu penghukuman. Tetapi ada kalanya dia berada dalam satu himpitan, berada dalam satu masalah yang berat. Karena mungkin itu Tuhan izinkan. Oleh karena itu marilah kita mulai memiliki sifat yang saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Saling mau menghargai satu dengan yang lain. Sebagai big idea saya, bahwa hal yang terpenting untuk menghormati Tuhan, bahwa setiap orang percaya harus mengakui bahwa Yesus Kristus dialah Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi di surga dan di bumi. Katakan amin. Kok ada amin, saudara? Haleluya. Jadi menghormati Tuhan berarti kita harus mengakui bahwa Dia adalah pencipta seluas sekalian alam. Bahwa Dialah yang empunya langit dan yang empunya bumi ini. Kalau Dia yang empunya langit, empunya bumi, Dia yang empunya hidup kita, berarti Dia empunya pekerjaan di bumi ini. Saudara butuh pekerjaan? Saudara butuh apa hari-hari ini? Kita hanya mau berserah, Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang empunya bumi, Engkau yang mengkreasi, kreativitasmu mengakibatkan kami ada di muka bumi. Berarti Dia akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita? Sebagai keynote saya pada hari ini, menghormati Tuhan bukan hanya karena kewajiban bahwa saya ini dan saudara ini adalah orang Kristen, atau karena kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya wajarlah kalau demikian. Misalnya saudara memberikan satu pengertian menghormati Tuhan karena suatu kewajiban. Ya oke. Tetapi saya mau katakan, menghormati Tuhan, hal yang pertama yang harus kita taruh di dalam hati kita. Menghormati Tuhan, sekali lagi, ini adalah merupakan ekspresi dari pengakuan pribadi kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta, kepada Sang Firman, kepada Sang Juru Selamat, kepada Yesus Kristus. Nah ini saudara, jangan sampai pengakuan kita kepada Yesus Kristus didasarkan kepada selera manusia. Apa sih yang dimaksud dengan selera manusia? Selera manusia itu bisa berpendapat dan menilai bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebatas Dia adalah seorang pribadi yang baik. Ya benar. Firman Tuhan katakan, God is good. Dia adalah Allah yang baik. It's true. Jangan sampai kita hanya menilai, berpendapat bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebagai orang yang saleh, atau Dia sebagai seorang guru yang penuh hikmat dan luar biasa. Ya betul, Dia sebagai guru yang punya hikmat dan Dia luar biasa. Dia adalah seorang pribadi yang saleh. Tetapi yang saya mau katakan untuk kita ingat, dan yang paling penting dalam hidup orang percaya dan merupakan fondasi iman kekristenan, bahwa firman Tuhan memberikan penjelasan dengan jelas dan tegas bahwa identitas dari Yesus Kristus itu yang sesungguhnya bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia adalah yang diurapi dan adalah anak Allah yang hidup.
pembuktiannya ini saudara bisa baca di dalam Injil Matius 16 ayat 15 sampai 16. Ini ketika Yesus diperhadapkan kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kata kamu, menurut kalian, siapa aku ini?" Ada seorang murid yang karakter dari murid tersebut, dia selalu mau tampil yang pertama. Kalau saudara ingat, dia berkata, "Kalau engkau mati kepala di atas, aku siap mati kepala di bawah." Tetapi dia yang pertama yang apa saudara? Yang berkata, "Bukan aku tidak kenal dia." 3 kali dia mengkhianati Yesus. Tapi dialah orang yang pertama yang berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah Petrus, saudara. Dari 12 murid, dialah murid yang agresif, yang begitu luar biasa berkata, "Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yang saya mau katakan begini, saudara. Hal-hal yang penting untuk kita pahami, untuk saudara dan saya mengerti, dan yang perlu saudara dan saya lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mengenal siapakah anak Allah yang hidup itu. We need to know siapakah anak Allah yang hidup itu. Firman Allah menjelaskan dengan jelas. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan Yesus adalah firman. Katakan amin. Dan firman itu adalah Allah. Kita coba dalami perkataan ini. Firman itu adalah Allah, artinya bahwa firman itu berstatus Allah. Amin. Jadi Yesus anak Allah yang hidup, dialah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah anak Allah, katakan amin. Yesus Kristus adalah anak Allah dalam konteks dia sebagai Allah yang mengambil rupa manusia. Itu yang dikatakan inkarnasi, menjelma, menyerupai manusia. Nah, itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan dikatakan bahwa dia tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya, kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sudah terjadi, saudara. Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, menjadi manusia, menjadi daging, dikandung seorang perawan wanita tanpa ada persetubuhan antara pria dan wanita. Kandungan dari Maria adalah kandungan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini tidak bisa diterima oleh kedokteran, saudara. Masa iya tidak ada pembuahan antara pria dan wanita dan terjadi kehamilan? Impossible. Tetapi itulah Allah. Kenapa Allah harus menyerupai manusia? Allah harus mengambil daging manusia menjadi serupa dengan manusia. Tujuannya supaya kita dapat memahami bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah itu robot, bisa dikendalikan, saudara. Tidak ada satu kekuatan yang dapat mengintervensi atas kekuatan kuasa Allah itu. Tidak ada. Karena dia Allah. Ini yang harus kita pahami. Bahwa Yesus Kristus
Dialah anak Allah yang hidup. Dialah penyelamat dunia. Dialah yang menganugerahkan kehidupan kepada kita. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, ini memberikan pengertian pribadi Yesus. Jadi pribadi Yesus itu kalau saya pelajari di dalam Alkitab, memiliki dua keberadaan. Keberadaan sebagai natur ilahi. Natur ilahi itu adalah keberadaan Yesus yang berstatus Allah. Dan yang kedua, keberadaan Yesus sebagai natur manusia. Keberadaan natur manusia itu artinya penjelmaan atau inkarnasi keberadaan Yesus yang dalam rupa manusia. Katakan amin dulu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia ajaib, saudara. Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, ia tidak akan menyatakan diri sebagai Allah. Karena dia manusia. Yang saya ingin katakan, dan bisa saya simpulkan, berarti dari keadaan natur dia sebagai manusia Allah dan manusia sesungguhnya, berarti dia, Yesus itu adalah pribadi manusia 100%, dan dia adalah pribadi Allah 100%. Tetapi kalau kita mau menyelidiki firman Tuhan, dia sebagai manusia, dia adalah teladan yang patut kita teladani. Dia adalah Allah yang benar-benar menjadi seorang hamba dan menjadi rupa dalam keadaan manusia. Menjadi serupa dengan manusia. Kalau saudara baca di dalam Filipi 2 ayat 7, 8, 9, 10, 11. Di sana dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia. Manusia 100%, dia makan roti, saudara. Dia bukan makan makanan yang tidak dimakan oleh manusia. Dia makan roti juga. Dan dikatakan firman dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu firman Tuhan katakan. Ketaatan Yesus yang perlu kita teladani sebagai orang pilihan Tuhan. Ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi yang kita pelajari di sini, saudara, bahwa menghormati Tuhan berarti kita harus memiliki dasar hati yang murni untuk menghormati Allah itu sendiri dengan ekspresi pengakuan pribadi kita kepadanya. Itu hal yang pertama. Jadi menghormati Tuhan, saya mau katakan, bukan hanya karena kewajiban kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, atau karena kita ingin mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi menghormati Tuhan yang kedua, bahwa sesuatu yang muncul dari kedalaman hati kita yang tulus dan murni sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Apa artinya? Memiliki hati yang tulus dan murni untuk menghormati Dia. Artinya bahwa kita tidak dapat memuliakan dan menghormati Tuhan dengan kekuatan kita. Artinya bahwa kita tidak bisa menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan basa-basi. Jangan memuliakan Tuhan dengan satu tradisi. Tradisi keagamaan, kebiasaan, liturgi. Jangan kita mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan legalisme. Apa artinya legalisme? Menempatkan satu peraturan di atas Allah dan untuk keperluan manusia. Kita muliakan Tuhan
Karena ada sesuatu yang kita sedang cari. Tetapi kita harus memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni kepada Allah. Amin. Kita mulai belajar. Kita belum sempurna dalam hal memuliakan Tuhan. Tapi kalau kebenaran ini dibukakan kepada kita, berarti kita harus berjuang. Kita harus berusaha untuk menghormati, untuk memuliakan Tuhan dengan hati kita yang murni. Amin. Tidak bisa dipungkiri, saudara. Ketika kita mau menghormati Tuhan, mau memuliakan Tuhan, saudara diperhadapkan dengan pergumulan. Saudara diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan hidup. Bahkan bisa dari tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang saudara hadapi, bisa membuat hati kita menjadi tawar, membuat hati kita jadi kecewa. Itu human, saudara. Itu manusia, tidak bisa dipungkiri. Tapi kabar baik buat kita sekalian, bahwa adalah kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan begitu semangat. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan memulihkan hati kita. Makanya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, 16 dan 17. Ayat 15 kalau saya baca dalam bahasa mudah dibaca. Tetapi waktu kamu mulai takut. Berarti kalau saudara takut itu berbicara sesuatu tekanan, masalah sedang menimpa hidup kita. Firman Tuhan ajarkan. Solusi yang firman Tuhan katakan, tinggikan Kristus. Waktu engkau mulai rasa takut, ada ancaman di dalam hatimu, takut mati, takut salah, takut semua serba takut. Firman Tuhan berikan solusi. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hatimu, dalam hidupmu. Baru dikatakan lagi, dan selalu bersiap untuk orang-orang bertanya, mengapa kamu berharap kepada Kristus? Artinya apa? Saudara bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 16, selain kita meninggikan Tuhan, waktu saudara berada dalam kesulitan, saudara sedang berusaha mengagungkan Tuhan, saudara berusaha untuk meninggikan Tuhan, tetapi ada masalah, ada tekanan, ada hal-hal yang sulit yang sedang saudara hadapi. Firman Tuhan memberikan solusi, tinggikan Kristus yang satu-satunya di dalam hati kita. Dan yang kedua ayat 16 berkata, jaga hati tetap bersih senantiasa. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jagalah hatimu tetap bersih senantiasa. Dengan demikian orang-orang memfitnah kamu akan merasa malu. Ini firman Tuhan katakan, bukan saya, saudara. Sendirinya ketika mereka melihat bahwa memang kelakuanmu baik karena kamu melayani Kristus. Haleluya. Yang harus kita lakukan apa? Jaga hati, saudara. Jangan sampai kita berdosa. Yang paling luar biasa ayat 17, saudara. Ayat ini hanya anugerah Tuhan kita bisa melewati. Terjemahan baru berkata demikian. Sebab lebih baik menderita berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat dosa. Saya mau tanya, mana lebih baik, saudara? Saudara mengalami satu pergumulan karena seizin Tuhan, atau saudara bergumul karena saudara berbuat dosa? Kalau saya lebih memilih, lebih baik menderita karena berbuat baik atas kehendak Allah daripada kita menderita karena berbuat dosa. Saudara setuju firman Tuhan? Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan paling semangat. Saudara akan mengalami itu. Hal yang terakhir, saudara. Hal yang terakhir.
Menghormati Tuhan bukan hanya karena kewajiban saya dan saudara sebagai orang Kristen, atau karena kita ingin untuk mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi menghormati Tuhan, yang ketiga adalah hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Coba engkau tepuk kiri kanan, milikilah hati yang mengucap syukur. Saudara, mengapa sangat penting memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur? Karena dengan memiliki hati yang penuh ucapan syukur, berarti saudara sedang bersyukur atas hal-hal yang sedang terjadi atau mungkin sedang engkau alami di hari-hari ini. Hati yang mengucap syukur adalah hati yang dikenan Tuhan. Hati yang Tuhan inginkan. Nah, pertanyaannya bagaimana sehingga kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan? Hal yang pertama, kekuatan firman Tuhan yang akan mendorong kita untuk selalu bersyukur. Hal yang pertama adalah harus memiliki hati yang, sikap hati yang berusaha untuk memilih mengucap syukur. Artinya tidak ada lain, tidak ada pilihan lain. Kita hanya mau memilih untuk mengucap syukur. Karena firman Tuhan memiliki kemampuan untuk memotivasi kita bertindak dan melakukan yang benar. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Dan yang kedua, untuk kita memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah kita dengan teguh berpegang dan memperkatakan firman setiap hari. Teguh berpegang kepada firman dan memperkatakan firman. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 15. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Tetapi berbicara kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Bahkan dikatakan lagi di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8. Memperkatakan firman, mempraktekkan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night." Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. That you may observe to do according to all that is written in it. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Diingatkan, for then you will make your way prosperous, then you will have good success. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya undang semua pemain musik, singers maju ke depan. Kita akan berdoa. Sebagai conclusion saya pada hari ini bahwa menghormati Tuhan berarti kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita mengambil satu keputusan yang besar atau keputusan itu ya kecil, kita harus belajar untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Memberikan waktu bagi Tuhan berarti kita mau bertanya kepada Tuhan. Inilah sikap orang yang menghargai dan menghormati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan adalah penolong bagi kita. Tuhan adalah penjaga bagi kita. Firman Tuhan ingatkan dalam ayat yang terakhir yang kita baca di dalam Yosua pertama ayat 8. Janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dalam hidup ini. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Diingatkan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kita nyanyikan pujian kita. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuaskanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Kasih ya Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. mari kita agungkan Tuhan. Angkat tanganmu, haleluya. Terpuji namamu, glory. Dan kini aku percaya. Nanti saya undang Ibu Debbie berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. pengakuan iman kami Tuhan kepadamu. Kami mau selalu setia dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman yang kami terima setiap hari, setiap minggu, kapanpun yang kami dapati Tuhan berkat firman-Mu dalam kehidupan kami, biarlah kami mau terus mengingat, terus
membawa dan membagikan firman itu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bukan hanya untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, tapi kami rindu untuk setiap orang yang kami kenal ataupun orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh melihat bahwa sinar firman-Mu yang kami ada dalam kehidupan kami boleh terpancar kepada mereka dan boleh memberkati kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi berkat untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang Kau sudah berikan kepada pastor kami. Kami merasa dikuatkan kembali Tuhan, diingatkan kembali dalam kehidupan kami, our purpose in life. Our purpose in life, God, that we need to put You first. We need to recognize, we need to acknowledge that You are everything in our life. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Biarlah itulah jadi purpose dalam kehidupan kami selama ini yang kami seringkali lupa. Arti kehidupan kami di dunia ini yaitu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Engkau sudah membuat kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami, sebagai pencipta kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau membawa hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah hadir, join lewat service online ataupun yang in person. Biarlah Tuhan kami keluar dari gereja ini saat ini, setiap kami yang ada, ataupun kami selesai ibadah ini, kami boleh terus mengingat firman-Mu Tuhan. Tidak akan hilang dari kehidupan kami. Jadi kami terus ditambahkan setiap kali kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami terus dikuatkan. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Jamli dan keluarga dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Engkau melihat ketulusan hati mereka Tuhan. Engkau melihat waktu yang mereka berikan kepadamu Tuhan. Dari ibadah, mungkin latihan dari Senin sampai hari ibadah raya hari Minggu ini. Engkau melihat pengorbanan waktu dan juga semua yang mereka buat Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang balas berkat semua pelayan-pelayan Tuhan, dan juga kami mau berdoa untuk memberkati pastor kami di tempat ini dan keluarga, biar pelayanan dia selalu membawa berkat, membawa jemaat-jemaat dan juga jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bukan hanya di lewat pelayanannya, tapi di luar dari pelayanan gereja Tuhan, di mana di saat dia bertemu dengan orang-orang, even strangers outside, he was able to touch them and he was able to spread the gospel. Thank you Jesus. Sebentar kami mau memberi yang terbaik, kiranya Tuhan memberikan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan untuk memperluas pelayanan-Mu Tuhan di gereja ini. Dan kami hanya mau memberikan persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh rasa terima kasih kepada-Mu Tuhan, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Sudah siap puji nama Tuhan kembali lagi. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Iya, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan juga. Oh iya, untuk yang online yang memiliki kerinduan untuk memberkati gereja kami, bisa di add GPDI NLC at New Life. Oh sorry, GPDI NLC
@yahoo.com. Oke. Terima kasih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan ku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, kau harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, Kau bersama. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Waktu oh, Yesus, Kau bersahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumberbuatku. Yesus, Kau bersahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberbuatku. Oh, Yesus, Kau bersahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumberbuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Untuk pengumuman seperti biasa hari Senin ada Salt jam 7.30. Itu lewat Zoom. Terus hari Rabu kita ada hari Kamis kita ada T-Talk untuk youth jam 8 malam. Hari Jumat ada ibadah Pray Warrior berlokasi di tempat ini. Kita mulainya jam 7 malam. Yeah. Terus untuk youth ada nggak hari Sabtu? Oke, hari Sabtu youth setelah latihan ibadah jam 2 kita ada latihan ibadah jam 2 ada youth. Hari Minggu kembali lagi ada kebaktian lagi di gereja ini jam 9 dan jam 10.30 ya. 10.45 untuk kebaktian yang malam. Jadi jam 9 pagi dan jam 10.45 malam. Oke. Ada pengumuman tambahan mungkin? Oke. Oh iya. Happy birthday juga untuk Yosef. Yeay. Yang keberapa ini kalau boleh tahu? Oh, yang ke-8. Ya, semoga panjang umur, saya selalu sukses, selalu. Ya, sebenarnya kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita nyanyikan refnya saja. Segalanya lebih
memuliakan Engkau ya Bapa. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak menerima semua penyembahan, pengagungan, kehormatan kami. Saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Bapa. Setiap pergumulan umat-umat Tuhan, setiap cita-cita, setiap kerinduan dari umat-umat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, ada yang bergumul untuk mendapatkan rumah, tempat tinggal, apa saja yang digumuli. Engkau Tuhan yang mampu mendengar dan menjawab doa kami. Ada yang bergumul untuk cita-cita mereka, studi mereka. Kami percaya ada Tuhan yang mampu menolong. Jalan yang tertutup kami doakan secara bersama-sama di dalam nama Yesus dibukakan oleh Tuhan. Maka umat-umatmu akan berjalan di jalan yang baru, di mana ada mujizat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan bagi kami. Saatnya kami mau mengangkat tangan, kami mau terima berkat kepada daripadamu ya Bapa. Kami yakin bahwa mata Tuhan sedang tertuju, terarah bagi kami. Bahwa kami semakin naik dan bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Dan kami dimampukan Tuhan untuk melewati setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap tantangan hidup. Karena bersama Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Di dalam Tuhan ada mujizat. Bersama Tuhan ada pertolongan. Bersama Tuhan ada kekuatan. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Penghiburan dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali. Kami berdoa secara khusus orang-orang yang berhari ulang tahun. Ada adik Joseph yang sudah Engkau tambahkan lagi 1 umur kepada adik ini. Engkau berkati pertumbuhan kesehatan di dalam sekolah. Jadikan Joseph anak yang takut Tuhan. Jadikan Joseph anak yang mengenal Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati keluarga, ayah dan ibu, oma opa yang ada. Dan masih ada banyak umat-umat Tuhan. Ada Elio yang nanti siang akan recycle untuk studinya. Tuhan akan berkati, Tuhan tolong buat berhasil semuanya. Dan kami semua yang hadir diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dijawab doa kami. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, happy Sunday and God bless you all. Sampai jumpa di hari Minggu mendatang. Haleluya, puji Tuhan.